Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sholatan ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sidqi wal wafa, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore di hari sore kali ini yang bertepatan yaitu pembukaan Bazar Sya'ban 1445 Hijriah yang akan dilaksanakan di pesantren Al-Fatah Cilengsi, Bogor. Pertama-tama yang saya hormati Ustadz Abul Hidayat Seroji, lalu yang saya hormati Ustadz Agus Sudarmaji, lalu yang saya hormati juga selaku Amir Markas Pak Ustadz Imam M. Tobri, dan yang saya hormati yaitu jajaran Dewan Imamah, dan juga yang saya hormati para peserta Bazar Sya'ban 1445 Hijriah pada sore hari ini. Alhamdulillah, sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, mari kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan yang insyaallah akan disampaikan. Mohon maaf untuk yang pertama, yaitu acara yang pertama yaitu pembacaan Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Akhina Abian Wafiuddin, membacakan surat An-Nisa ayat 29 sampai ayat 31. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم تنهون عنه نكفر
نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan kasiran kepada akhina Abian Wafiuddin atas pembacaan Quran Surat An-Nisa ayat 29 sampai ayat 31. Semoga yang membaca serta yang mendengarkan dilimpahkan pahala serta keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu yaitu memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Eko selaku Ketua Pelaksana Bazar Sa'ban 1445 Hijriah. Waktu kami persilakan. Ini buat live streaming. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Faqala ta'ala bil kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kami ucapkan ahlan wa sahlan pada para peserta bazar yang kami cintai karena Allah, Ustadz Agus Darmaji, yang kami cintai karena Allah, Amir Lajnah Tapus 1445 Hijriah, Bapak Muqarrabin, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah bersyukur kita bisa kembali bermuajah ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kayaknya baru kemarin kita melaksanakan event yang sama, tapi kita dipertemukan Allah dengan kondisi dan suasana dan yang sama dengan tahun kemarin. Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekali lagi kami ucapkan baik jazakumullah khairan katsiran, baik yang wajah-wajah lama ataupun wajah-wajah baru. Sebab tahun ini menurut kami luar biasa respon daripada bapak-bapak, ibu-ibu pelaku usaha dalam pasar Bazar Sa'ban tahun ini. Hanya satu hari kita post pengumuman langsung sold out. Luar biasa. Kalau tahun yang lalu kita sampai 1 bulan itu kita tawarkan ke seluruh Indonesia. Tapi untuk tahun ini, makanya mohon maaf untuk penduduk Cilengsi dan sekitarnya yang tidak kebagian tempat. Kami mohon maaf karena kesediaan keterbatasan waktu. Sekali lagi, mudah-mudahan di tahun ini kita semua pelaku usaha yang ikut mensukseskan acara ini tidak hanya kata imam berangkat berat tapi pulang menjadi enteng ya. Artinya berangkat kita bawa barang dagangan yang penuh, tapi mudah-mudahan
pulangnya kita laris manis, diganti Allah dengan rezeki yang melimpah ruah. Amin. Kemudian saya laporkan untuk tahun ini stand yang tersedia, yaitu yang ada di belakang kita atau di depan saya ini 34 stand untuk fashion dan aksesoris lainnya. Kemudian yang di belakang stand ini ada 7 stand. Kemudian di ujung belakang TK ada 5 stand khusus untuk lembaga. Jadi total ada 46. Nah, pesan kami untuk para pelaku usaha ini, mohon untuk mematuhi aturan yang kami buat yang sebentar lagi akan kita sebarkan. Mohon maaf untuk bagi bapak-bapak yang merokok ya. Jadi kami agak tegas untuk kalau mau merokok silahkan agak di belakang. Karena ini area anak-anak tarbiyah. Anak-anak kita jangan sampai ngelihat pemandangan yang tidak biasa mereka. Jadi kami mohon maaf. Kemudian tahun lalu kami mendapati ada yang nggak pakai hijab. Mudah-mudahan tahun ini tidak ya. Padahal udah dari awal udah kami sampaikan, tapi itu pelajaran bagi kami bahwa tidak ada yang sempurna setiap acara. Jadi kami senantiasa melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan. Mungkin itu saja para bapak-bapak dan ibu sekalian laporan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan di tahun ini kita kembali bisa bereksis, kembali bisa bersilaturahmi, bersinergi antar satu pedagang-pedagang lain untuk bisa bertukar produk, dan kita bisa pulang bisa mendapatkan ilmu dari acara tablik akbar ini yang puncaknya besok hari Ahad ya. Mudah-mudahan itu saya bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat bermuamalah dan selamat bersilaturahmi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira atas sambutan yang telah disampaikan oleh Amir Lajnah. Lalu memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan pembukaan resmi sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Sudarmaji. Waktu kami persilakan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan mamah yang berkesempatan hadir, Amir Lajnah Tanfis Taklim Pusat tahun 1440 Hijriah, akhina muqarrabin, beserta jajaran Lajnah, terutama untuk event Bazar Sya'ban ya, Pak Eko dan timnya. Yang kami banggakan para peserta Bazar Sya'ban, para pengusaha, pejuang ekonomi ya, dan para ikhwan dan akhwat yang berkesempatan hadir di sini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya bisa ketemu bulan Sya'ban. Dan secara khusus kita bisa bertemu dengan Taklim Pusat. Pernah 2 tahun kita kosong ya, tidak ketemu karena pandemi. Saya berdiri di sini mewakili imam kita, Syekh Yasalla Mansur, menyampaikan titipan salam dari beliau pada ikhwan sekalian, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sebelum saya sampaikan, ada 4 pesan beliau. Tadi catatan dari ketua penyelenggara bazar, yaitu Pak Eko, ada 46 stand ya. 1 bulan sudah sold out
Oh, 1 hari malah. 1 hari ya. Insya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan ini indikator kebangkitan ekonomi ya, luar biasa. Di tengah-tengah situasi ekonomi yang agak shock kita karena harga beras tiba-tiba naik, padahal bansos itu di mana-mana ya. Ternyata para pejuang ekonomi kita ini luar biasa. Ini yang patut kita syukuri ya. Mudah-mudahan tahun ke depan bisa tembus angka lebih dari 50 stan ini ya Pak Eko ya. Nah, 50 stan berarti bisa nambah, bisa jadi agak permanen ini Pak Mukarrabin ya. Nah, bisa jadi 2 tingkat atau 3 tingkat. Dulu kita beberapa kali menyelenggarakan event ekonomi seperti ini. Pernah namanya Pasar Ukas ya. Nah, Pasar Ukas. Pasar Ukas itu sebenarnya mengambil dari sejarah, di mana di zaman Nabi itu ada pasar yang bahkan sampai sekarang pun masih ada di Mekah, Pasar Ukas. Nah, pasar adalah satu tempat di mana kita bermuamalah. Ya. Memang dalam konsep sekarang ini pasar jadi tidak lagi offline tetapi online. Pasar sudah digital. Maka itu agak hebat ini Mas Eko ya. 1 hari udah sold out semua stand itu ya. Nah, apalagi digital nih ya. Mereka mungkin sudah menggunakan cara-cara digital. Baik, Bapak Ibu sekalian, jual beli itu pasti menguntungkan bagi yang niatnya ingin jual beli bukan kepada manusia. Kalau jual beli dengan manusia pasti ada 2 kemungkinan, yaitu apa? Untung atau rugi. Tapi kalau jual belinya dengan Allah tidak pernah ada cerita rugi. Insya Allah. Maka itu saya sampaikan pesan dari imam kita Syekh Yahya Mansur, bahwa yang pertama hendaknya sama-sama meluruskan niat ya, meluruskan niat, yaitu niatnya ibadah karena Allah. Kurang tidur, tidak nyaman, digigit nyamuk di situ ya, di situ nyamuknya sama 3 rodo aja nggak takut situ ya. Maka itu mungkin semua ketidaknyamanan itu kalau diniati ibadah, insya Allah mengalirkan pahala, betul ya? Mengalirkan pahala. Jadi datang ke sini, namanya sudah bazar. Kenapa disebut nama bazar? Kemungkinan harga yang kita plot di sini bukan harganya Jalan Jenderal Sudirman. Bukan pula jalan Hasanah Said di Kuningan atau Gatot Subroto. Mungkin jalannya jalan raya Narogong, ya kan? Atau mungkin lebih dalam lagi. Ini harganya harga Pasirangin. Maka disebut bazar. Maka itu Masya Allah, niatkan lillahi ta'ala. Datang penuh barangnya, pulang barangnya habis, dan juga membukukan keuntungan ya yang signifikan ya. Kalau keuntungannya tidak signifikan, jangan kemudian berkecil hati. Ya, Bapak Ibu sudah melayani pelanggan dengan baik, niatnya lillahi ta'ala, jadi ibadah. Ya. Nah, di balik semua ini, maksud imam sejak Imam Hamidi dulu, Imam Muhyiddin Hamidi, kita ingin menguatkan semangat perjuangan ekonomi anti riba ya. Sampai sekarang belum selesai karena riba akan ada terus sampai kapanpun. Maka perjuangan ini akan terus dilancarkan. Kemudian para ikhwan, tentang niat ikhlas ini kita melihat dalam dunia marketing, ada orang membeli produk itu karena keperluan, karena kebutuhan.
Tapi banyak yang membeli produk itu karena keinginan, butuh banget sih enggak. Nah, inilah sisi manusiawinya dari pemasaran, dari perniagaan. Yang tadinya tidak butuh, mohon maaf, tapi begitu masuk ketemu dengan penjualnya yang ramah, senyum, memberikan informasi dengan ikhlas, wajahnya betul-betul ikhlas, tidak sekedar saja, timbullah keinginan, bukan kebutuhan. Kemungkinan akan terjadi transaksi. Tapi coba sebaliknya. Dari rumah sudah butuh, saya mau beli tisu. Begitu masuk ke situ, tukang tisunya tidak memberi senyum. Kebutuhannya hancur. Pulang, nggak usah beli di situ. Ya, nah, jadi ikhwan sekalian, inilah permainan yang sekarang dimainkan oleh dunia marketing, branding segala macam. Orang tiap hari di apa, jor-joran, dijejeli. Kita baru buka YouTube saja sudah banyak iklan nggak? Udah banyak iklan. Supaya timbul keinginan padahal nggak butuh. Maka itu salah satu cara kita itu menyiasati tumbuhnya keinginan adalah senyum dulu, ya, karena banyak kita susah senyum. Dikiranya transaksi itu cuma karena dia butuh beli, enggak, ya. Kalau butuh nggak ada senyum, nggak melayani, jangan harap produk kita itu dilirik orang, ya. Itu pesan imam yang pertama, niat ikhlas. Yang kedua, jangan lupa dalam setiap gerak kita agar ada nilai perjuangan membela Palestina Al-Aqsa. Tadi pagi saya baca di laman websitenya Middle East Monitor Memo, saat ini terjadi kelaparan dan akan membunuh 200 anak Gaza. 200 anak Gaza akan mati kalau tidak segera ada perhatian. Maka itu Masya Allah, tolong ya, jangan lupa sisihkan penghasilan dari semua transaksi ya untuk Al-Aqsa. Meskipun cuma maaf 1.000-2.000 rupiah setiap transaksi, ya. Kalau Bapak Ibu pengen dapat kaleng sodako atau infak gratis dari AWG, silakan nanti minta Mas Apip ya, tolong, ini ada 46 stand, kasih kaleng satu-satu. Tiap transaksi Pak masukin 1.000, insya Allah berkah. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, bagi yang nanti mendapatkan hasil yang baik, untung ya, jangan lupa berinfak. Dan juga mungkin ada yang di belakang agak mengeluh, waduh harga infak standnya agak tinggi. Tadi saya bisik sama Pak Mukarrabin, yang di depan sama di belakang dibedakan ya Pak Mukarrabin ya. Jangan lihat tingginya, niatkan untuk infak di jalan Allah, betul nggak? Ya. Uang yang Bapak Ibu serahkan kepada panitia itu tidak dimakan oleh Pak Eko. Pak Eko tidak bakal kaya dengan mengutip 500.000 kali 40 stand, 20 juta ya kalau ketangkap semua ya. Pak Eko besok kalau Pak Eko kelihatan ganti motornya saya sita. Beneran ini ya Pak Eko ya. Jadi kalau semua orang bayar 500.000, kita dapat panitia 20 juta, bukan buat Pak Mukarrabin atau Pak Eko, bukan, tapi kembali kepada umat. Malah kalau Bapak Ibu bismillah ya Ustadz, besok saya selesai penutupan, yang 500 saya kerahkan Ustadz, tak tambahi berapapun, gak usah ngomong Pak, insya Allah jadi perjuangan di jalan Allah, jadi jariah ya. Nah, yang terakhir, bagi yang belum hasil ya, karena banyak hitung-hitungan, tapi nanti diuji sama Allah. Diuji sama Allah, tidak terjual semua, maklum ya.
Orang datang ke sini belum tentu bawa uang banyak, bahkan banyak yang perlu diongkosi, betul nggak? Ya, pulang nggak punya ongkos, banyak begitu. Karena semangatnya lillahi ta'ala mau taklim, mau ngaji ke sini, bawa duit secukupnya. Di sini menggantungkan sepenuhnya ke panitia. Dari awal sampai akhir, nunggu nasi bungkus. Betul Pak Mukarrabin ya? Ada nggak seperti itu? Banyak. Ini kenyataan. Di sini banyak warung-warung kaki lima. Bakso, apalagi? Somai, mie ayam, Indomie. Mereka nggak ngelirik. Kenapa? Memang duitnya sudah habis, bingung mau pulang. Akhirnya menggantungkan diri dari dapur umum. Dan kita dapur umum tiap hari rata-rata berapa Mas? 3 kali sehari. Sekali masak berapa? Hari Senin sudah 500. Hari Senin kemarin 500. Hari Selasa? Hari ini sudah hampir 1000. Nanti hari Jumat 2000-an. 2000-an. Hari Sabtu Minggu? Hari Sabtu pagi saja udah 5000. Hari Sabtu 5000, hari Ahad 10.000 ya. 20.000. 20.000 bayangan. Hari Ahad 20.000. Inilah. Jadi pesannya beliau, imam kita, ikhlas lillahi ta'ala, untung atau tidak untung, udah di sini dihitung ibadah. Dan jangan kemudian kita kecil hati, mudah-mudahan Allah ganti di belakang hari, betul gak? Nah, amin ya. Dan kita sudah bersyukur bisa sampai sini, ikut meramaikan. Bayangkan Bapak Ibu, ada orang, mungkin orang itu belum makan seharian, tapi datang ke tempat ibu kasih 1 kurma aja misalnya. Dia kasih 1 kurma, masuk ke perutnya, kurma itu siapa tahu jadi penghalang buat kita, buat ibu atau buat bapak, dari api neraka. Ya, karena terakhir sebagai penutup, Nabi pernah bersabda, jagalah dirimu dari api neraka walau dengan sebutir kurma. Ya, demikian. Karena saya diminta untuk membuka ya, wakili imam muslimin. Dengan ini, dengan resmi kami katakan Bazar Sya'ban tahun 1445 Hijriah dengan resmi dibuka, diresmikan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Berikutnya disuruh doa ya. Alhamdulillah, 3 kerjaan 1. Ini memang Mas Eko ini apa minimalis ya toh. Efisien, efektif ya. Marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Berapapun yang kita dapat semuanya berkah insyaallah ya. Mudah-mudahan sepulang dari sini ada yang Allah angkat bisa umroh. Amin Allahumma amin ya. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, berkahilah keberadaan kami di sini ya Allah. Berkahilah keberadaan semua sahabat-sahabat kami yang juga berkegiatan di sini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang selalu bersyukur pada Engkau ya Allah dan bersabar atas semua ujian-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami niatkan berada di sini lillahi ta'ala karena ibadah pada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tolonglah kami ya Allah untuk mencapai tujuan kami dengan maksimal ya Allah, dan jadikanlah kami orang-orang yang bersabar menjalani semua ujian. Rabbana ya Allah, sehatkanlah para pemimpin kami, imam kami, para pembantunya, saudara-saudara kami yang lain ya Allah. Ya Allah ya Rabb, lindungilah, menangkanlah saudara kami yang ada di Palestina ya Allah.
dan muliakanlah mereka ya Allah, karena mereka membela dan memuliakan Masjidil Aqsa ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hancurkanlah ya Allah, hancurkanlah, kalahkanlah musuh-musuhmu ya Allah dari Zionis Israel dan sekutunya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf dari kami, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira atas apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Agus Darmaji. Lalu yaitu menginjak acara yang terakhir, mari kita tutup acara ini dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku Master of Ceremony memohon maaf jika banyak kesalahan atau kekeliruan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.